Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai fenomena dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep kimia yang dijelaskan sesuai kaidah kerja ilmiah. Tahukah kalian, banyak sekali fenomena di kehidupan yang sangat berkaitan dengan ilmu kimia. Seperti yang sudah kalian ketahui, ilmu kimia sudah sangatlah erat dengan kehidupan. Orang awam pasti berpikir bahwa ilmu kimia selalu berkaitan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Namun, nyatanya tidaklah seperti itu. Kimia justru merupakan ilmu yang dapat mengenalkan kepada kita bagaimana benda hidup maupun benda mati dapat tersusun di alam semesta. Karena di dalamnya dijelaskan mengenai atom, yaitu partikel terkecil penyusun segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ilmu kimia ini sendiri merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang dirumuskan dan dikembangkan melalui suatu percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Percobaan tersebut biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala alam. Percobaan atau penelitian tersebut tentunya dilakukan dengan menerapkan kaidah kerja ilmiah atau metode ilmiah. Kaidah kerja ilmiah atau metode ilmiah ini merupakan proses pemecahan masalah ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui proses atau tahap yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, metode ilmiah memiliki beberapa tahapan. Karena selalu berkaitan dengan gejala alam, hal yang dilakukan sebelum masuk ke tahapan metode ilmiah tentunya mengamati fenomena yang terjadi, yakni mengenali fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ilmu kimia. Setelah fenomena diamati, dapat dilanjutkan ke tahap metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan melakukan suatu percobaan secara ilmiah. Kedua, penyusunan hipotesis, yakni berupa jawaban sementara atau dugaan awal mengenai masalah berdasarkan fakta yang ada. Biasanya berisi gambaran mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Ketiga, pelaksanaan penelitian ilmiah, tentunya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Keempat, pengumpulan data, yakni pada saat penelitian dilakukan pengamatan hasil secara seksama agar didapatkan data yang akurat, baik berupa angka atau kuantitatif maupun berupa deskriptif atau kualitatif. Kelima, mengolah dan menganalisis data, yakni melakukan analisis terhadap data yang dihasilkan untuk mengetahui hipotesis yang telah dibuat, ditolak, ataukah diterima. Apabila hipotesis ditolak, dapat dilakukan percobaan ulang. Keenam, membuat kesimpulan, yakni menyatakan semua hal yang telah dilakukan dan menyimpulkan hipotesis diterima atau ditolak, dan diakhiri dengan penyusunan laporan percobaan atau penelitian. Banyak sekali fenomena dalam kehidupan sehari-hari mengenai ilmu kimia yang dapat dibuktikan melalui tahap kaidah kerja ilmiah. Salah satunya adalah proses pelarutan, baik itu gula, garam, bahkan jamu bubuk serta minuman berenergi dan masih banyak lainnya. Sekarang, kita dapat mengambil salah satu contoh yaitu mengenai pelarutan garam yang pastinya selalu dijumpai, terutama pada saat memasak di dapur atau pembuatan larutan oralit penyembuh diare. Garam sendiri dapat larut dalam air dikarenakan keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu bersifat polar. Garam yang berikatan ionik dan air yang berikatan kovalen bersifat polar karena tersusun atas atom-atom yang memiliki nilai keelektronegatifan berbeda. Ion positif pada garam yaitu Na+ akan berikatan dengan dipol negatif pada air yaitu terletak pada omin. Begitupun
Ion negatif Cl- pada garam akan berikatan dengan dipol positif pada air yaitu H+. Ikatan tersebut akan membentuk gaya antar molekul yaitu gaya ion dipol sehingga terbentuklah larutan. Nah, banyak loh teman-teman fenomena-fenomena yang terjadi saat melarutkan garam, seperti halnya garam akan lebih cepat larut apabila diaduk. Ketika garam dapur bubuk dilarutkan, pasti selalu lebih cepat dibandingkan garam balok atau bata. Garam juga selalu lebih cepat larut pada air yang bervolume banyak. Dan ketika garam dilarutkan dengan air panas, pasti akan lebih cepat larut dibandingkan dengan air dingin. Berdasarkan fenomena tersebut, kita dapat melakukan tahap-tahap dalam metode ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Dari fenomena yang terjadi, tentunya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak kalian, bukan? Seperti halnya, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan garam dalam air? Nah, itu merupakan pertanyaan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, menyusun hipotesis. Setelah mengamati fenomena dan muncul satu rumusan masalah, adalah waktunya untuk kalian mencari tahu, karena selanjutnya masuk ke tahap penyusunan hipotesis yang harus disusun berdasarkan fakta. Fakta dalam pelarutan garam yang tentunya sudah sering kalian jumpai yaitu garam akan lebih cepat larut dalam air apabila dilakukan pengadukan. Apabila ukuran partikel lebih kecil, contohnya garam dapur bubuk lebih cepat larut dibandingkan yang berbentuk balok. Selanjutnya, apabila volume pelarut lebih besar atau banyak. Dan yang terakhir, apabila suhu pelarut tinggi. Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penelitian kali ini, yang berperan sebagai variabel tetap adalah penggunaan garam dan air. Yang berperan sebagai variabel bebas adalah suhu air, ukuran atau bentuk garam, volume air, dan pemberian perlakuan yaitu pengadukan. Dan yang berperan sebagai variabel terikat adalah waktu yang diperlukan setiap garam dapat terlarut dalam air. Langkah yang ketiga yaitu melakukan kegiatan penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, tentunya kalian perlu mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Penelitian kali ini dapat dilakukan di rumah secara sederhana. Adapun bahan yang diperlukan pada penelitian kali ini yaitu tentunya air, garam dapur bubuk, dan garam dapur bata atau balok. Karena tadi sudah disebutkan bahwa penelitian ini dapat dilakukan secara sederhana di rumah, maka dapat digunakan alat-alat seperti gelas, sendok, stopwatch pada handphone, kompor, dan panci, sehingga tidak memerlukan alat-alat laboratorium. Setelah itu, dapat dilanjut ke langkah-langkah penelitian. Pada tahap ini, dilakukan pula tahap keempat, yaitu pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan kali ini adalah waktu yang diperlukan untuk melarutkan garam pada setiap perlakuannya. Yang pertama, dilarutkan garam bubuk dengan jumlah garam dan volume air sama pada 2 gelas, namun salah satu gelas diberi aksi pengadukan. Catat waktu yang diperlukan agar garam tersebut dapat terlarut. Yang kedua adalah melarutkan garam bubuk dan garam balok atau bata di gelas berbeda dengan volume air yang sama. Larutkan sambil diaduk. Tunggu hingga larut dan catat waktu yang diperlukan. Yang ketiga, larutkan garam bubuk dengan jumlah yang sama pada 2 gelas berbeda dan masing-masing gelas diberi volume air berbeda. Misalnya, gelas A bervolume 30 ml dan gelas B bervolume 60 ml. Lalu, aduk keduanya hingga larut. Jangan lupa catat waktu yang diperlukan garam untuk larut. Dan yang terakhir adalah melarutkan garam bubuk dalam jumlah yang sama dan volume air yang sama pada 2 gelas berbeda, namun salah satu airnya dipanaskan dahulu. Larutkan dengan diaduk, dan catat waktu yang diperlukan garam untuk larut pada kedua gelas tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan tahap kelima, yaitu mengolah dan menganalisis data. Dari penelitian yang telah dilakukan, misalnya didapatkan data seperti pada tabel berikut.
Nah, dari data yang tertera pada tabel tersebut, kita dapat mengolah dan menganalisis data hasil dari penelitian. Dari hasil perlakuan pertama, dapat diketahui bahwa garam yang dilarutkan dalam air dengan diberi aksi pengadukan lebih cepat larut dibandingkan yang tidak diaduk, yaitu hanya memerlukan waktu 1 menit 30 detik. Hal ini terjadi karena antara partikel-partikel zat terlarut dan pelarutnya semakin sering bertabrakan. Nah, selanjutnya dari hasil perlakuan kedua, diketahui bahwa garam bubuk lebih cepat larut dibandingkan garam balok atau bata, yaitu hanya memerlukan waktu 0 menit 30 detik. Hal tersebut terjadi karena zat terlarut berupa garam bubuk memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan garam balok, sehingga luas permukaan sentuh garam bubuk dengan air lebih besar dibandingkan garam balok. Akibatnya, laju reaksi pelarutan garam bubuk lebih besar dibandingkan garam balok. Selanjutnya, dari hasil perlakuan ketiga, diketahui bahwa volume pelarut yang lebih besar akan mudah melarutkan zat terlarutnya, yaitu hanya selama 0 menit 57 detik. Dan dari hasil perlakuan yang terakhir, dapat diketahui bahwa garam memang lebih cepat larut apabila suhu pelarutnya tinggi, yaitu hanya selama 0 menit 27 detik. Hal tersebut terjadi karena pada suhu tinggi, partikel akan bergerak lebih cepat, sehingga gaya ion dipol dapat lebih cepat terbentuk. Selain itu juga terjadi peningkatan tumbukan efektif yang menyebabkan laju reaksinya lebih besar. Tahap selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan. Nah, dari penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang tadi kita rumuskan di awal dapat diterima atau sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempercepat pelarutan garam dalam air, seperti halnya diberikannya aksi pengadukan, ukuran partikel zat terlarut lebih kecil sehingga luas permukaan sentuhnya semakin besar, volume pelarut yang besar, dan yang terakhir suhu pelarut yang tinggi. Oleh sebab itu, ketika orang memasak di dapur atau membuat larutan oralit, akan selalu digunakan garam bubuk yang dilarutkan dengan air panas sambil dilakukan pengadukan, sehingga proses pelarutan lebih cepat selesai. Tahap metode ilmiah yang terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian dapat disusun dengan format judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis, variabel percobaan, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil percobaan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, jadi begitu ya teman-teman, banyak sekali fenomena sehari-hari yang berkaitan langsung dengan konsep kimia, bahkan dapat diteliti dan dijelaskan melalui tahap-tahap kaidah kerja ilmiah, seperti yang kita lakukan tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. See you next time!